skill kita juga bisa meningkatkan kredibilitas sebagai seorang yang berkecimpung di desain. Sertifikasi Adobe ini kredibilitas saya itu juga semakin meningkat gitu. Saya Arnoldus Jovianto Adi Wicaksono, biasa dipanggil Arnold. Untuk saya sendiri berasal dari Universitas Negeri Surabaya, mengambil prodi Desain Komunikasi Visual, Kak. Lalu untuk pathway di Microsoft, saya ini pathway dari Cycle 3 dan mengambil pathway UI UX Design. Awalnya sih sebenarnya waktu kuliah itu saya sempat lihat-lihat di media sosial gitu untuk UI UX designer nih, kayak lagi booming gitu tentang desain-desain web atau aplikasi gitu, tentang pembuatan-buatan UI dari web atau aplikasi itu, dan saya tertarik. Namun saat kuliah itu ternyata saya itu tidak ada mata kuliah yang mengajarkan tentang UI UX gitu, dan saya sempat cari-cari kira-kira di mana ya bisa belajarnya, bisa cari ilmunya gitu, dan waktu itu saya lihat ada Microsoft, dan juga selain belajar tentang UI UX juga diberikan sertifikasi, dan itu juga membuat saya tertarik gitu untuk mendaftar dan ikut pathway tersebut. Sebagai orang yang berkecimpung di desain itu kan kita juga butuh, kalau di desain komunikasi visual itu biasanya ada sertifikasi, Kak. Kebetulan saya waktu itu juga bingung untuk mencari di mana tempat sertifikasi yang bagus gitu, dan saya lihat di Microsoft ini menawarkan sertifikasi dari Adobe langsung gitu kan, jadi sertifikasi internasional. Nah itu saya jadi tertarik juga untuk ikut pathway di Microsoft gitu kan. Tantangan tentunya ada sih, meskipun saat perkuliahan saya juga menggunakan software Adobe, ternyata waktu ikut independen di pathway UI UX ini kan diajarkan AI dan juga InDesign, ternyata banyak hal baru yang bisa saya dapat dan juga baru saya pelajari itu tentang mungkin basic-basicnya, karena saat perkuliahan sendiri saya sendiri untuk basicnya itu kurang diajari dan lebih banyak untuk mengeksplor sendiri gitu sih tentang tools-toolsnya dari Adobe Illustrator ataupun InDesign itu sendiri. Beberapa bagian itu memang diberikan semacam tutorial gitu sih Kak dari dosen, cuman tidak mencakup keseluruhan basic gitu. Nah di Microsoft ini benar-benar dari basic dan hampir seluruh tools itu diajarkan gitu. Sebelum ikut studi independen di Microsoft itu saya merasa jadi bimbang gitu, apakah career pathway yang saya akan jalani ini udah benar atau belum. Namun setelah belajar dan juga mengikuti pathway UX designer di Microsoft ini, jadi saya semakin jadi matang gitu akan karir saya ke depannya. Lalu saya juga bisa mempelajari banyak hal dan mematangkan skill saya di bidang desain. Selain itu juga dengan sertifikasi yang dapat, terus saya jadi lebih percaya diri gitu untuk capai peluang-peluang yang baru itu. Kalau di kafe kan biasanya lebih tertuju pada desain grafis, mungkin seperti itu ya. Nah, peluang baru ini dari UX designer, jadi saya bisa membuka peluang baru lebih luas di bidang karir saya, terutama di bidang UI UX. Lalu juga ada dari desain itu untuk digital media publication, buatan buku, majalah dan semacamnya gitu. Kalau di kuliah sendiri saat ini saya sedang menjalankan skripsi ya Kak. Lalu untuk di luar kuliah sendiri, kebetulan saat ini saya juga sedang bekerja di salah satu startup yaitu Visio Home sebagai visual designer. Untuk di Visio Home sendiri sebenarnya ini berawal dari ikut pathway di Microsoft juga sih Kak. Jadi di pathway UX designer ini di akhir masa studi independen itu kan akan ada final project. Nah, kebetulan saya itu mendapatkan partner dari Visio Home ini sendiri Kak, dan kemudian saya mengerjakan proyeknya itu, dan tidak lama dari mentor itu juga menanyakan saya untuk apakah saya bisa bekerja di Visio Home, karena saat itu juga Visio Home sedang kebetulan mencari orang visual designer. Dan berangkat dari Microsoft ini saya merasa diri saya sudah siap dan matang, jadi saya mengambil peluang tersebut sih Kak. Untuk tantangan sendiri yang paling besar menurut saya itu dalam hal time management ya Kak, karena kita kan harus membagi waktu untuk menjalani kuliah ini, terutama saat ini sedang skripsi, dan juga membagi waktu untuk bekerja gitu Kak. Nah, pindahan lingkup kerja mungkin ya, dari yang biasanya di kuliah itu mungkin hanya mendapatkan tugas-tugas, tapi tiba-tiba kita harus menyesuaikan lagi dengan lingkup kerja di industri yang kita jalani gitu. Untuk teknis mungkin dalam hal desain itu saya bisa lebih mengimplementasikan menggunakan aplikasi Figma ya, karena di pathway UI designer ini selain Adobe Illustrator dan InDesign, kita juga diajarkan mengenai penggunaan Figma mulai dari dasar-dasarnya hingga membuat berbagai desain atau komponen di dalamnya, dan itu sangat berguna di mana di Visio sendiri untuk visual design itu aplikasi yang digunakan itu menggunakan Figma Kak. Jadi
dengan mengikuti UI designer di Microsoft itu, jadi saya bisa lebih paham dan juga lebih lancar gitu ketika dikasih misal tugas atau kerjaan gitu. Sertifikasi ini penting banget ya Kak, karena dengan sertifikasi ini bisa meningkatkan skill kita juga bisa meningkatkan kredibilitas. Selama saya ya Kak, sebagai seorang yang berkecimpung dengan desain, dengan sertifikasi Adobe ini, kredibilitas saya itu juga semakin meningkat gitu. Selain itu juga profesionalisme saya juga meningkat dan membantu saya juga dalam mencari peluang-peluang kerja. Selain itu juga membantu saya gitu, dalam meningkatkan jaringan profesional saya dengan banyak orang yang mengikuti jalur yang sama dengan saya, yaitu di dunia desain gitu. Itu sih Kak. Selama belajar di Microsoft ini benar-benar asik dan juga banyak ilmu yang saya dapat juga. Jadi mulai dari proses dalamnya, mulai dari kelas pathway, bimbingan, mentoring, itu sangat membantu saya, terutama dalam mengembangkan karir saya dan mempersiapkan baik skill teknis maupun non teknis gitu. Selain itu juga kelas pathway di Microsoft ini juga membantu saya dalam mengembangkan profesionalisme saya, bahkan juga membantu saya dalam meraih jaringan-jaringan atau networking baru gitu Kak di bidang desain. Jadi saya lebih siap dan lebih percaya diri akan berbagai peluang baru yang bisa saya gapai.